وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كما قال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala al-musannif rahimahullah taala wa damana bulumin fid darin amin. Hadirin jamaah sekalian rahimahullah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita dikaruniai oleh Allah kesehatan, kemampuan bisa bangun kembali untuk melaksanakan ibadah, salat subuh, qobliyah subuh, zikir dan taklim. Semoga rangkaian ibadah ini Allah tetapkan menjadi amal soleh yang istiqomah sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, beberapa pertemuan lalu kita sudah bahas mengenai beberapa syarat sholat ya. Syarat sholat itu atau syarat sah sholat itu diantaranya adalah suci dari hadas, suci dari najis, menutup aurat, menghadap kiblat, masuk waktu, dan mengetahui syarat dan rukun sholat. Itu beberapa syarat sah sholat yang harus kita ketahui. Masih dalam pembahasan suci dari hadas. Suci dari hadas itu artinya adalah menghilangkan hadas untuk sahnya sholat gitu. Sebab hadas itu penghalang sahnya sholat ya. Maka hadas kemudian ada hadas besar, ada hadas kecil. Cara menghilangkannya pun berbeda. Ada dengan cara berwudu yang hadas kecil, yang hadas besar berarti dengan cara mandi janabah. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah ada yang termasuk uzur atau rukhsah, solusi daripada orang yang tidak bisa menggunakan air atau tidak adanya air untuk berwudu, tidak adanya air untuk mandi. Maka kemudian solusi dari agama adalah bertayamum. Pagi ini kita akan membahas tayamum gitu Pak. Karena tayamum adalah termasuk salah satu cara menghilangkan hadas. Bagi siapa, kapan, bagaimana, di mana, nah itu yang coba akan kita bahas. Kalau tuntas pagi ini alhamdulillah, kalaupun tidak kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, apa itu tayamum? Mungkin dalam benak kita tayamum ya begini Pak, gitu ya. Mungkin sudah pernah ngalamin semua ya, terutama yang pernah sakit atau pernah dalam bepergian baik umroh maupun haji. Cuman kalau untuk menguraikan ya harus kita mulai dari secara definisi. Apa itu tayamum secara bahasa? Dalam surat Al-Baqarah ayat 267 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tayammamul khabitha bit-thayyib. Wala tayammamul khabitha minhu tunfikuna bi akhirih. Wala tayammamul khabitha minhu tunfikuna walastum bi akhirih illa an tughmidu fi. Itu kata yang tayamum dalam surat Al-Baqarah 267. Yang pegang buku halaman 91. Dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk di antaranya lalu kamu menginfakkannya. Walastum bi akhiri, sementara kamu tidak mau mengambilnya. Illa antum mitufi, kecuali dengan memicingkan mata. Nah, ini ayat tentang sedekah aslinya Pak. Ayat tentang sedekah. Jadi kalau mau sedekah, kata Rasul, kata Allah, jangan kamu pilihin yang buruk-buruk,
wah ini yang sudah agak buruk dipilih buat disedekahin, ini yang sudah agak bau gitu kalau makanan, ini yang sudah nggak mau kita makan. Itu kalau mau sedekah jangan begitu ya. Walastum diakhiri, sementara kamu ya tidak mau mengambilnya, illa antum itu fi, kalaupun mau mengambilnya kecuali dengan perasaan nggak suka. Antum itu fi itu maknanya memicingkan mata. Jadi kalimat awalnya wala tayammamu, jangan kamu pilih, sehingga tayammum ini maknanya adalah memilih, Pak. Ya. Secara bahasa tayammum ini maknanya memilih. Gitu. Kemudian secara istilah yaitu mas'ul wajhi wal yadain bi turabin tahurin, yaitu mengusap wajah ya, dan kedua tangan, mas'ul wajhi wal yadain bi turabin tahurin, dengan debu yang suci, ma'aniyatin bisyurutin mahsusatin, disertai dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Itulah maknanya tayamum. Mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang suci, disertai dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Berarti ada niatnya, ada syarat-syaratnya. Nah, syarat-syaratnya apa saja yang akan kita bahas nanti. Ya. Yang mengizinkan tayamum adalah Allah, Pak, melalui Rasulnya. Allah sendiri dalam surat Al-Maidah sudah kita bacakan, wa in kuntum mardu aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Jika kamu sakit, kata Allah, atau dalam perjalanan, atau kamu mendatangi ghaid itu tempat buang air, WC kalau sekarang, aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh wanita, falam tajidu ma'an, lalu tidak didapati air, fatayammamu, maka bertayamumlah, sa'idan thayyiba, dengan debu yang suci, famsahu biwujuhikum wa aydikum min, lalu usap wajahmu dan kedua tanganmu. Nah, ini perintah Allahnya ya. Jadi tayamum itu cukup 2 kali, tangan, muka dan tangan. Yang pertama muka, yang kedua tangan. Nanti kita praktekkan. Walaupun mandi itu seluruh badan, walaupun wudhu itu anggotanya 4, tapi saat tayamum yang dilakukan hanya kepada 2 anggota, yaitu muka dan kedua tangan. Nah, sekarang apakah semua kita boleh tayamum padahal kita bisa pakai air dan ada air? Tentu jawabannya tidak bisa. Beda dengan istinja. Pernah dengar nggak istinja pakai batu? Pernah? Itu bukan apa namanya? Bukan solusi, tapi alternatif, Pak. Boleh, walaupun kita bisa cebok, tapi boleh pakai batu. Walaupun kita bisa menggunakan air, tapi boleh pakai tisu. Nah, itu boleh. Bukan saat tidak ada air berarti pakai batu, bukan begitu. Saat ada air boleh pakai batu, saat ada air boleh pakai tisu. Tapi kalau tayamum bolehnya saat tidak ada air, atau saat tidak boleh pakai air. Tapi yang tadi nanti kita akan sempurnakan pembahasannya setelah ini. Bagaimana caranya istinja selain pakai air gitu. Syaratnya diantaranya adalah kalau pakai tisu atau kertas, Pak, yang kering. Kalau basah malah melebar kemana-mana, nggak boleh. Nanti najisnya malah menjalar kemana-mana. Harus tisu yang kering. Ya, kalau mau pakai tisu, tisunya yang kering. Apa syaratnya yang membolehkan kita tayamum? Yang pertama, adanya uzur syar'i.
ada uzur syar'i. Uzur itu sesuatu yang menghalangi atau membolehkan kita melakukannya, itu namanya uzur. Yaitu ya adanya uzur syar'i, syarat yang pertama. Apa uzur syar'i itu? Misalnya memang karena tidak ada air, kalau tidak ada air itu ya diizinkan, Pak. Tidak ada air ya. Atau ada air namun tidak memiliki sarana untuk mendapatkannya. Air ada, sarana untuk mendapatkannya tidak ada. Kalau ada sumur, nggak ada timbanya, nggak ada tambangnya. Kalaupun ada di warung air mineral, tidak ada uangnya. Nah gitu Pak, ada sih air, tapi untuk mendapatkannya sarananya tidak punya. Atau yang kedua, dikhawatirkan timbulnya madharat, bahaya. Apakah bahaya terhadap jiwa, ya, nyawa, ataupun harta. Misalnya ada air di tengah hutan, tapi banyak binatang buas, itu termasuk timbulnya madharat. Atau ada air, ya, dan bisa mendapatkannya, tapi masalahnya anggota tubuh kita ini diperban, kalau dilepas jadi bahaya. Nah itu maka itu termasuk khawatir timbulnya madharat. Itu alasan yang kedua. Itu termasuk uzur syar'i juga. Jadi uzur syar'i itu secara syariat Allah bolehkan, Rasul bolehkan, ya, mengamalkan alternatifnya, yaitu tayamum saat tidak ada air. Lalu misalnya lagi uzur syar'i itu air ada, sarana ada Pak, tapi sedikit airnya dan cukup untuk minum dan masak saja, untuk makan dan minum. Maka itu tidak boleh kita gunakan untuk berwudu, ya, karena nyawa lebih penting. Kalau tidak ada nyawa tidak bisa ibadah. Walaupun air itu katakanlah banyak, tapi untuk cadangan beberapa hari ke depan, karena kemarau panjang misalnya, ya, nggak ada air. Nah, atau airnya ada Pak, sarana mendapatkannya juga ada, tapi terbatas. Buat masak sudah ada, ya, tapi untuk memberi makan, minum, yaitu makhluk yang lain, termasuk kucing, kambing kalau punya Pak, itu juga diutamakan, jangan digunakan untuk berwudu, kecuali kita bisa setelah wudu kita manfaatkan airnya untuk mereka. Nah itu boleh seperti itu, ya, boleh berwudu, tidak harus tayamum. Nah, yang tidak diizinkan oleh Allah lagi, atau boleh kita bertayamum saat ada air, tapi airnya itu ada untuk dimanfaatkan hewan-hewan yang Allah larang memberikannya, bahkan halal dibunuh. Binatang yang halal dibunuh itu diantaranya anjing galak, kalajengking, ular, apalagi itu gagak. Ada air, tapi untuk mereka, nah lebih baik untuk wudu. Jangan tayamum dulu kalau memang mereka yang membutuhkan, ya. Termasuk diantaranya Pak adalah orang kafir harbi, yang kedua adalah orang murtad, yang ketiganya tarikus sholah, orang yang tidak sholat, berikutnya lagi adalah orang berzina. Itu Allah izinkan kita tidak beri minum mereka, lebih baik untuk berwudu daripada untuk minum mereka. Tapi kan tadi solusinya sayang ada, ya, mereka sesama manusia misalnya, walaupun Allah izinkan,
Ya salah satu solusinya begitu, kita wudhu tapi airnya kita wadain di ember lalu dimanfaatkan untuk minum. Nah seperti itu nggak apa-apa. Nah kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, yang keduanya tadi kan yang pertama harus ada air, ya. Tidak ada air. Yang keduanya adalah harus dilakukan setelah tibanya waktu sholat. Syarat yang kedua kalau mau tayamum harus dilakukan setelah tibanya waktu sholat. Kalau wudhu itu kan boleh Pak, sebelum tiba waktu sholat wudhu. Bahkan satu kali wudhu boleh digunakan untuk beberapa kali sholat. Dan itu dialami oleh Nabi, sehingga sahabat Umar waktu itu bertanya-tanya setelah Fathu Makkah. Setelah Fathu Makkah itu Rasulullah wudhu sekali, bahkan waktu itu pakai sepatu khuf dan diusap, bukan dicuci kakinya. Lalu kemudian diperhatikan oleh sahabat Umar, masuk waktu sholat berikutnya tidak wudhu Nabi, masuk waktu berikutnya tidak wudhu lagi, sampai 5 kali masuk waktu sholat tidak wudhu Pak. Berarti kalau begitu Nabi ya tidak batal wudhunya. Kalau batal pasti wudhu Pak. Berkali-kali sampai 5 kali, 1 kali wudhu Nabi tidak tidak batal wudhunya dan itu diizinkan. Tapi kalau tayamum, ya, tayamum harus tiba waktu sholat dilakukannya dan hanya untuk 1 kali. Ya, jadi kalau kita tayamum berlaku hanya untuk 1 kali. Zuhur tayamum, asar tayamum, maghrib tayamum terus. Itu bedanya wudhu dengan tayamum. Ya. Nah, harus dilakukan setelah tiba waktu sholat. Itu alasannya. Kemudian yang berikutnya adalah mencari air sebelum tayamum. Jadi jangan kita katakan tidak ada air dulu sebelum kita mencari. Kan pernah kejadian Pak. Pernah kejadian ada jamaah lagi mabit di masjid, beberapa jamaah tiba-tiba mati lampu. Mati lampu kan mati mesin air juga Pak, mati listrik namanya. Waktu itu belum ada pump, pakai mesin air. Nggak ada air tuh Pak, karena listriknya mati. Tiba-tiba mereka sepakat karena nggak ada air tayamum. Nah, yang seperti itu Pak masuk ke dalam kategori belum mencari. Padahal yang Allah perintahkan fa illam tajidu ma'an fatayammamu. Jika tidak didapati air maka tayamum. Tidak didapati maksudnya ada usaha. Ada usaha tuh cari dulu, baru kalau tidak ada tayamum. Jarak tempuhnya berapa? Jarak tempuhnya itu sampai kira-kira habis waktu sholatnya. Sebelum waktu sholat habis, itulah yang harus kita lakukan. Sholat duhur jam 12, sholat asar jam 3. Sebelum jam 3 kira-kira tidak didapat tayamum, baru tuh Pak. Begitu caranya. Ya. Kalau ukuran waktu, kalau ukuran jauh ya kurang lebih ini 2 marhalah, yaitu sekitar 85 kilo kalau menghabiskan waktu sholat. Jadi tidak benar kalau kita tiba-tiba mati lampu lalu tidak ada air kemudian diganti dengan tayamum karena belum usaha, apalagi punya uang. Kalau punya uang ya harus beli Pak, beli kan di toko banyak. Ya. Jadi mencari sebelum bertayamum ya. Dalam kaitannya dengan syarat ketiga ini, Syekh Muhammad Sirbini Al-Khatib di dalam kitab Iqna ya, syarah kitab I'anatul Thalibin
beliau menjelaskan seperti ini. Apabila sudah yakin tidak ada air, maka tidak ada kewajiban mencarinya. Sudah yakin bahwa tidak ada air, maka tidak ada kewajiban mencarinya. Lalu kemudian apabila diragukan, yakni antara ada dan tidak adanya seimbang, maka wajib mencarinya. Kira-kira di kelurahan ada enggak? Diyakini ada, maka di kelurahan. Kita ke kelurahan, kantor kelurahan. Kalau diyakini kelurahan juga enggak ada pasti. Nah, kita enggak wajib mencarinya, gitu ya. Nah, syarat berikutnya yaitu dengan debu yang suci dan murni, Pak. Jadi kalau tayamum dengan debu yang suci dan murni. Tidak boleh dengan debu yang tidak suci dan tidak murni. Tidak murni itu apa? Tidak murni itu ada campurannya. Seperti bercampur dengan tepung, bercampur dengan bedak. Ya. Maka itu tidak boleh karena tidak murni. Harus debu yang murni. Dan debu yang murni itu debu tanah, bukan debu abu. Ya, ada orang memahami debu itu abu, bukan. Kalau abu kan bakar-bakaran gitu ya, atau sesuatu yang terbang gitu, nempel gitu. Kalau yang nempel ke tembok kemudian kita yakini itu adalah tanah atau debu, ya bisa, Pak. Tapi kalau secara umum, secara adat tidak diyakini adanya debu, ya kita nggak boleh tayamum dengan itu. Seperti misalnya ya kaca ini atau lemari ini sering dilap oleh kita, Pak. Dipel kalau lantai gitu ya. Sering dipel. Nah, itu nggak bisa kita yakini dengan secara terpaksa meyakini bahwa itu ada debunya. Karena itu bersih, Pak. Ya, itu bersih. Maka yang bersih itu tidak bisa kita gunakan untuk tayamum. Harus debu. Yang terbaik itu debunya nyata benar ada debunya. Kalau bisa cari, kalau bisa kita simpen, Pak, buat cadangan kapan-kapan kita bisa juga tayamum pakai debu itu, di plastik atau di apa, kita punya cadangan di rumah untuk bertayamum. Jadi dengan debu yang suci, karena ayatnya adalah fatayammamu sha'idan thayyiban, bertayamum dengan debu yang suci. Nah, sha'idan thayyiban itu kalau Imam Syafi'i memahaminya, menurut pendapat beliau, itu debu yang apabila banyak bisa untuk tumbuhnya tanaman. Jadi dengan debu itu kita tanam biji di situ, tumbuh. Nah, itu namanya sha'idan thayyiban, bisa untuk tanaman. Tapi kalau Imam Abu Hanifah, batu, pasir itu dianggap oleh beliau sha'idan thayyiban. Ya, termasuk boleh untuk tayamum kalau mazhab Abu Hanifah. Bahkan kalau mazhab Imam Malik, Pak, pohon juga bisa dijadikan untuk tayamum karena itu bagian dari bumi, ya, bagian dari bumi. Kan Rasulullah pernah bersabda begini, fuddilna 'alan nas bisalasin. Kami diutamakan dari manusia lain, maksudnya dari kaum lain dengan tiga hal. Kata beliau, yang pertama ju'ilat sufufana kasufufil malaikah. Dijadikan saf-saf kami seperti barisan para malaikat. Jadi salah satu keutamaan umat Nabi itu, Pak, saf barisan kita nih, saf sholat ini bernilai sama dengan barisan para malaikat. Malaikat itu, Pak, kalau berbaris nggak ada ujungnya, nggak kelihatan ujungnya. Berarti kan saking banyaknya. Nah, walaupun kita terbatas hanya kurang lebih 20 meter misalnya, tapi Allah sudah beri nilai barisannya seperti barisan para malaikat. Lalu yang kedua, wajulat lanal ardu kulluha masjidan, dan kami jadikan bumi ini seluruhnya menjadi masjid. Bumi ini seluruhnya dijadikan masjid oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kalau kita mau sholat dimanapun bisa, ya. Yang penting tidak ada dalil yang menunjukkan tanah itu najis. Selama tanah itu tidak ada bukti najisnya, maka boleh kita sujud di situ tanpa sejadah. Kalau pakai sejadah di mana saja bisa, ya di tempat kotor pun bisa kalau pakai sejadah. Karena tempat sholat itu adalah dibatasi oleh sejadah. Ini mah kalau nggak ada sejadah, seperti katakanlah penggembala kambing nggak bawa apa-apa, petani nggak bawa apa-apa. Ini tanah di pesawahan kering, ambil wudhunya di kali, lalu sholatnya di situ tanpa sejadah, sah dan itu suci. Karena semua tanah, kata Allah melalui Rasulnya, itu dijadikan masjid oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya boleh untuk sujud dan suci, ya. Bahkan kalau madzhab Syafi'i itu Pak, dalilnya ya semua bumi ini makan yang tumbuh darinya adalah halal, kecuali ada dalil yang menunjukkan haram. Semua makanan yang ada di atas bumi ini halal, kecuali ada dalil yang menunjukkan haram, baru haram. Kalau nggak ada dalil, ya halal. Kan kadang kita sering ragu, Pak. Bahkan menuduh orang itu salah. Misalnya begini, ada saudara kita yang kalau pakai baju itu bajunya melebihi mata kaki, terutama ibu-ibu ya, perempuan, karena khawatir terbuka aurat. Kalau ibu-ibu sih nggak jadi masalah kalau melebihi mata kaki. Bagi mazhab kita maupun mazhab lain yang kadang menjadi perdebatan itu bila kita laki-laki tapi pakaiannya melebihi mata kaki, itu berbeda pendapat di antara kita. Ada yang mengatakan finnar, masuk neraka, ada yang punya alasan lain, kecuali ada alasan ria atau alasan sombong, itu baru dosa. Kalau tidak ada, tidak dosa. Tapi ada di antara ibu-ibu ya atau kaum remaja wanita yang kalau pakai baju gamisnya sampai ngengser ke tanah. Nah, kita kadang yang nggak paham dengan dalil ini menuduh mereka ya najis dong, kan ke tanah ngengser-ngengser kemana-mana. Nah, padahal belum tentu Pak. Kalau di tanah itu tidak ada najis ya tidak najis, karena tanah seluruhnya suci, kecuali ada bukti. Tadi ada kucing ya di situ berak misalnya, nah baru tuh najis karena ada bukti dalil bahwa ada kotoran kucing ya. Kalau tidak ada ya enggak. Tapi kan anjing suka lewat sini Pak, ya kan ada hujan Pak. Kalau udah ada hujan ya suci ya. Anjing lewat juga kan bisa jadi kakinya kering, jadi kering dengan kering nggak jadi najis Pak. Yang jadi najis itu bila kering dengan basah ya. Tanahnya basah, anjingnya kering, najis. Tanahnya keinjak anjing ya. Sama dengan kita nih, kita boleh nggak megang anjing? Anjing kan najis tuh Pak, boleh nggak megang anjing? Boleh, asalkan kitanya kering, anjingnya kering Pak. Kalau salah satunya basah atau dua-duanya basah baru najis, baru kita kena najis mughaladzah. Cara mensucikannya salah satunya dengan debu dan harus 7 kali. Salah satu dari 7 kali itu pakai debu. Itu cara membasuh atau mensucikan najis mughaladzah. Ya, jadi seluruh bumi ini suci. Makanya ambil debu buat tayamum, kita yakin debu itu debu yang suci. Tidak boleh pakai debu yang tidak suci. Itulah keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Lalu tayamum itu ya hanya berlaku untuk satu sholat fardu, Pak. Satu sholat fardu, baik sholat itu sholat ada maupun sholat qadha. Sholat ada maupun sholat qadha. Ya. Nah, itu syarat-syaratnya, Pak. Syarat-syaratnya begitu. Rukunnya adalah ya, sekarang kita rukunnya.
Rukunnya itu satu niat, yang kedua memindahkan debu ke anggota tayamum, ya, dipindahkan oleh kita. Bukan ada debu terbang kitanya diem aja begini, itu nggak ada usaha memindahkan. Kan kalau wudhu kan boleh Pak, wudhu dengan air hujan misalnya, airnya biarkan mengalir ke kita, ya. Nah kalau tayamum nggak boleh Pak, banyak debu nih terbang, banyak debu lagi kena angin, kitanya di situ niat tayamum gini-gini saja, itu nggak begitu, harus sengaja dipindahkan, ya, dari tempat lain ke anggota tubuh yang ditayamumi. Itu yang kedua. Yang ketiganya mengusap muka, dan yang keempatnya mengusap tangan satu kali, tidak dua kali. Tayamum itu begitu. Nah, saya peragakan begini. Ini apa namanya, media tayamumnya, yaitu debu. Kita kalau Rasul begini-begini Pak, begini-begini. Maksudnya jangan banyak-banyak debunya. Kalau dalam hadis Bukhari, Rasul begini, ditiup debunya. Lalu setelah itu, ya, dengan apa namanya, mengusap muka, perhatikan bagian batas dari muka, jangan sampai ketutup dengan peci atau dengan sorban, begitu. Ya, begini, ya, sekali saja, begini, sekali saja, ya. Lalu yang kedua, begitu juga kita tiup. Kalau banyak, kalau nggak banyak ya harus. Yang pertama kali diusap tangan kanan oleh tangan kiri ini, ya, sampai siku, baru kaki jempol. Lalu yang kedua, kan ini belum dipakai nih, pakai tangan kanan, baru begini, ya. Udah selesai sekali, tidak dua kali atau tidak tiga kali, ya, begitu ya, gampang kan? Cuman kadang Pak, kadang kita mempermudah tayamum padahal masih bisa menggunakan air. Di pesawat Pak, di pesawat itu, siapa yang pernah naik pesawat, ya, pasti suka ada apa namanya, waktu yang kelewat untuk sholat. Suka makan waktu karena jauhnya perjalanan, apalagi jamaah haji atau umrah. Itu ada arahan dari pembimbing biasanya, atau kadang ilmu kita juga mengatakan seperti itu, pengetahuan kita. Tayamumlah di jok. Di jok itu boleh kita tayamum dengan debu yang ada di jok. Nah, Pak, boleh tidak tuh kita tayamum dengan yang ada di situ? Kalau diyakini tidak ada debu, ya nggak boleh, nggak boleh Pak. Kalau diyakini tidak ada debu, maka jangan kita paksakan bertayamum. Kalau itu tiap hari dilap, udah gitu bukan kain joknya, apa namanya, kulit atau kalep, ya, itu selalu dilap, nggak bisa dipaksain itu ada debu Pak. Apalagi AC, apalagi pesawat. Ya, jadi yang boleh itu yang meyakini adanya debu Pak. Kalau kita meyakini nggak ada debu, nggak boleh tayamum. Terus bagaimana caranya? Ya pakai wudhu Pak, pakai wudhu. Kan nggak boleh di pesawat pakai wudhu. Nah makanya ada teknik berwudhu di pesawat. Ya boleh 1 gelas air itu Pak bisa untuk berlima sih gitu Pak aslinya. Itu ada colokannya tuh ya, ada colokannya. Di bawah ini, di bawah badan kita, atau kita sediain handuk, ya. Kita wudhu kan cuman muka dan tangan saja kan, sama kaki. Kalau kepala kan diusap. Muka kita kucurin dengan air itu, ya. Yang penting ada air mengalir Pak, air mengalir, kemudian begini, ya. Nggak banyak yang jatuh insya Allah, nggak banyak yang jatuh. Setelah itu tangan mengalir terus begini, ya. Kucur lagi air sini, air begini, lalu kepala, lalu kaki juga begitu kucurin, lalu begini, udah selesai Pak. Itu cara berwudu di tempat yang susah atau dilarang menggunakan air banyak-banyak karena dapat mengakibatkan bahaya buat kendaraan. Nah,
Saya waktu haji begitu, tidak tayamum karena meyakini jok itu nggak ada debunya. Ya boleh-boleh saja berbeda kan. Bagi bapak yang dapat anjuran begitu ya harus ada yang bertanggung jawab. Jika memang dianjurkan begitu dan dia bertanggung jawab ya silahkan. Tapi kalau saya meyakini nggak ada debu, maka solusinya pakai air dengan cara seperti tadi, ringan. Nah, yang kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, bagaimana bagi orang yang tidak bepergian, ada air tapi dilarang menggunakan air oleh dokter. Kitanya juga sepakat karena itu dapat membahayakan, ya. Apalagi sudah ada perbannya. Nah, ini rumit Pak, memahaminya rumit. Tapi walaupun rumit, saya akan sampaikan, barangkali tidak tuntas, kita tuntaskan pada pekan yang akan datang ya. Karena ada beberapa pendapat ya, di antaranya pendapat Syafi'i yang paling susah Pak. Pendapat Imam Syafi'i itu begini. Apabila kita ini diperban atau ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit, dan sesuatu itu ada di bagian anggota tubuh wudu. Anggota wudu itu mana? Muka dan tangan, kaki, 3 ya. Muka, tangan, kaki. Kalau kepala kan diusap ya, berarti 4 lah sama kepala. Muka, tangan, kepala, kaki. Tapi kalau anggota tayamum, muka dan tangan. Jadi anggota wudu muka, tangan, kepala, kaki. Kalau anggota tayamum muka dan tangan. Iya, jadi kita ketahui dulu, anggota wudu adalah muka, tangan, kepala, kaki. Kalau anggota tayamum muka dan tangan. Sekarang perban itu ada di mana? Kan gitu ya. Perbannya ada di mana nih? Kalau perbannya ada di anggota tayamum, anggota tayamum berarti 2 kan? Kalau tidak di muka berarti di tangan. Kalau apa tadi perbannya atau gip lah, gip atau perban atau apa yang disebut apa gitu dalam dunia medis, menghalangi sampainya air ke kulit. Kalau perban itu ada di anggota tayamum Pak, ya, maka selain yang diperban itu kita wudu Pak, untuk yang diperban ini kita tayamumi, begitu. 2 kali kerjaan Pak. Atau tayamum dulu baru wudu. Tapi itu untuk 1 kali anggota. Misalnya begini, perbannya ada di sini ya, di sini nih di muka nih. Ya. Maka anggota yang lain itu wajib diwudukan, berwudu untuk anggota yang tidak ada perbannya, berarti muka ya sebelah sini wudukan gitu Pak. Diwudukan gitu ya, wudu ya. Nah, setelah wudu muka ini Pak, kalau belum sempurna apa namanya? Belum semua kena wudu, maka tidak boleh ke tangan, tidak. Ada nggak yang belum kena? Kan ada di sini pada perbannya, ya ada perbannya. Berarti sebelum ke tangan tayamum dulu. Sebelum ke tangan tayamum dulu, ya. Wudu buat muka yang tidak ada perbannya. Setelah itu dilap biar kering misalnya, ya. Lalu kita tayamum. Tayamumnya bukan ambil debu lalu begini, bukan, itu bukan tayamum namanya Pak. Tayamum kan biasa seperti biasa. Tayamum itu begini lalu begini ya. Tayamum udah tayamum nih ya, selesai. Baru wudu lagi untuk tangan wudu, kepala, kaki. Berarti tayamumnya sekali. Itu sebelum ke tangan, bukan selesai wudu, bukan. Iya, wudu lanjutkan tangannya, gitu ya. Bukan wudu selesai baru tayamum, bukan. Jadi sempurnakan dulu muka ya dengan wudu dan tayamum, baru lanjut ke tangan. Sekarang perbannya ada lagi di tangan. Jadi gimana tuh?
Ribet kan ya, orang udah sakit ribet begitu. Udah gitu nanti Pak, sholatnya harus dikodok atau tidak nanti ada pembahasannya sendiri. Sekarang untuk ini saja dulu cara tayamumnya ya. Diulang ya. Kalau perban itu ada di anggota tubuh di mana anggota itu adalah anggota yang ditayamumi, anggota tayamum berarti tangan dan muka, maka caranya demikian. Ya. Satu-satu dulu tuh. Nah, kemudian ya, kalau perban itu ada di anggota tubuh selain anggota tayamum, berarti di kaki misalnya, ya, di kaki ya. Maka ya caranya tidak seperti itu, caranya tunggu selesai wudu baru tayamum gitu, termasuk di kepala ya. Nah kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, itu menurut madzhab Syafi'i ya. Kalau menurut Imam Abu Hanifah ringan lah. Kalau Imam Abu Hanifah ringan, Imam Abu Hanifah itu cukup dilap pakai air itu sudah selesai. Jadi kalau bapak misalnya berat mengamalkan madzhab Syafi'i, ya pakai madzhab Imam Abu Hanifah. Ya. Jadi cukup dilap, Pak, diusap pakai air, nggak usah tayamum. Itu madzhab Imam Abu Hanifah. Tapi cara wudu Imam Abu Hanifah harus tahu juga, yaitu ketika membasuh, ketika mengusap kepala menurut madzhab Syafi'i, menurut Imam Abu Hanifah harus diusap seluruhnya. Diusap seluruhnya. Jadi kalau wudu menurut madzhab Abu Hanifah itu wajib diusap semuanya, Pak. Begini. Kepala itu wajib diusap semuanya. Begitu ya. Jadi kalau madzhab Syafi'i kan cukup begini. Ya. Cukup begini atau begini saja udah sah. Madzhab Syafi'i itu kalau wudu. Tapi kalau Imam Abu Hanifah harus mengucap seluruhnya, ya. Maknanya wamsahu bi ru'usikum itu harus semuanya. Maka saat Bapak menggunakan perban tapi melihat madzhab Syafi'i menyulitkan bagi kita, maka boleh pindah mazhab dengan mazhab Hanafi. Tapi wudunya harus dengan cara wudu Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah, yaitu saat membasuh atau mengusap kepala harus diusap seluruhnya, ya. Nah, tinggal Pak, bagaimana dengan sholatnya ini? Sholatnya sah tidak? Sholatnya kata madzhab Syafi'i harus diulang, kecuali saat mau merban nih, pas saat mau merban nih, ini kena luka ya, saat diperban, kita wudu dulu biar hadasnya hilang, begitu ditempel perban, nah nanti kesananya enak, wudu lagi. Kalau nggak bisa pakai air dengan tayamum, nggak usah diulang sholatnya. Tapi kalau kasusnya wudunya dan tayamumnya tidak sempurna, maka nanti kalau sudah sehat sholatnya diulang. Lalu buat apa sholat saat itu? Saat itu kita sholat untuk menggugurkan kewajiban. Bila kita meninggal sebelum sembuh total atau sebelum sempurna, maka kita tidak punya hutang sholat. Berarti meninggal kita dalam keadaan tidak punya dosa, karena kita pegang teguh kewajiban sholat walaupun kita dalam keadaan sakit ya. Jadi sakit itu wajib sholat, apalagi tidak sakit. Di kendaraan juga wajib sholat, walaupun susah wudu, susah tayamum, sholat ya. Gimana ya, macet ya, bentar lagi waktu asar habis gitu. Sholatlah di kendaraan, minta izin sama tetangganya yang duduk di sebelah. Kalau pakai mobil pribadi sih gampang, tinggal belok aja cari masjid atau di tengah jalan. Jangan mobilnya berhenti di tengah jalan, bisa mengganggu yang lain, minggir ya. Di tol gimana di tol? Rest area kalau sekarang enak, penuh rest areanya. Ya sebelum masuk rest area juga kan bisa Pak minggir. Insya Allah kalau kita kepentingannya sholat, polisi nggak akan, ya kita mau sholat Pak, bentar lagi habis waktunya, sholat lah kalau bisa. Tapi kalau di bis susah kan, maka sholatlah sesuai dengan kemampuan Pak. Kemampuan sholatnya gimana? Ya sudah, tanpa wudu, tanpa tayamum, tanpa berdiri, tanpa menghadap kiblat, sholat di situ.
Tapi sholat itu namanya sholat lihurmatil wakti kalau menurut ulama fikih. Sholat sekedar untuk menggugurkan kewajiban kita. Siapa tahu di depan sana ada kecelakaan dan kita mati, nah maka tidak punya kewajiban sholat, sudah gugur kewajiban sholatnya. Tapi nanti setelah sampai rumah, ya bisa berwudu dengan sempurna. Kalau ada najisnya dihilangkan, bisa menghadap kiblat, bisa berdiri, sholat tadi dikodok itu diulang. Caranya bagaimana? Ya sholat biasa, Pak. Usolli fardhu subhi, usolli fardhu asri, lalu tambahin kodokan. Tapi kalaupun tidak ada kodokannya tetap sah. Itu kan untuk menguatkan keyakinan saja, Pak. Sholat yang akan kita kerjakan sholat apa? Tapi sebutkan sholatnya sholat apa, ya. Waktunya kapan? Waktunya kapan saja, bebas. Yang ditinggalkan sholat asar, atau yang tadi sholatnya tidak sempurna adalah sholat asar sampai rumah isya, maka sholat asar tadi di waktu isya nggak apa-apa, tidak harus menunggu waktu asar hari berikutnya, ya. Mau nanya? Ya boleh deh, sambil jalan nggak apa-apa ya. Nggak jelas. Tayamum untuk hadas besar. Oh, tayamum hadas besar. Tayamum hadas besar sama saja. Kalau hadas besar itu kan kalau nggak tayamum kan dari ujung rambut sampai ujung kaki disiram air, ya kan? Nah, memang ada pengalaman sahabat yang memahami seperti itu. Waktu itu gimana ya? Guling-guling ya. Namanya sahabat siapa ya? Saya lupa. Beliau itu guling-guling, Pak. Guling-guling biar kena debu semua. Kalau sekarang guling-guling di mana? Lalu setelah itu diadukan kepada Nabi. Ya, cukuplah katanya begini. Nabi kemudian bersabda, Pak, begini caranya katanya. Gak usah begitu, begini aja plak gitu. Muka tayamum. Jadi tayamumnya hadas besar sama saja, tidak usah seluruh tubuh dibaluri oleh debu. Cukup muka dan kedua tangan. Begitu, Bu ya. Itu yang ditanyakan, Bu ya. Iya. Hadas besar haid, hadas besar junub sama saja ya dengan tayamum hadas kecil. Iya, habis itu bisa buat sholat. Ya. Kan ada air. Ada air. Nggak ada ya. Iya, nggak ada air berarti tayamumnya begitu. Iya, kayak sholat, kayak tayamum hadas kecil. Jadi tayamum hadas kecil dan hadas besar sama saja. Apanya? Kalau ada air. Kalau ada air ya nggak boleh tayamum. Ada air. Airnya gimana? Pembersihannya? Iya. Oh, membasuh ini kotorannya pakai apa aja, Bu? Orang head gitu, contohnya orang head ya. Daun. Iya, apa saja. Itu kan begini, Ustaz. Itu orang istinja itu ya. Kan kalau dia pakai batu atau ini kan masih ada bau lendir atau bau. Itu terus dia bertayamum, apakah susah sholatnya? Karena belum suci saya ini, karena masih dikhawatirkan dia itu masih berbau atau berlendir. Iya. Tapi masalahnya kan begini, Pak. Air itu saat itu adalah sesuatu yang berharga. Allah itu tidak akan mendolimi, tidak akan mewajibkan kepada umatnya, kepada hambanya yang mana umatnya tidak mampu. Air itu hanya cukup untuk makan dan minum, untuk masak. Sangat disayangkan kalau air itu sampai untuk selain itu, apakah untuk istinja, untuk ngasih makan hewan misalnya, cukuplah kita dulu selamatkan. Ya. Tapi masalahnya kalau ada air, ya harus pakai air, cekok, bersihkan yang bersih. Ya.
Bisa misalnya ayat 11 ini kita dituang ke ini misalnya apa namanya? Ke kain ya. Lalu kotoran tadi headnya ya bekas-bekasnya itu kita lapin, silahkan ya, karena memang mampunya seperti itu. Tapi kalau mampunya disiram harus disiram, karena namanya mencuci itu adalah harus dialirkan, airnya harus dialirkan ya. Jadi mensucikan headnya, mensucikan kotorannya saat kita buang air, cukuplah pakai sesuatu yang diizinkan oleh Allah dan Rasulnya, semacam batu atau tisu ya, tidak menggunakan air. Ini darurat masalahnya ya. Namanya darurat itu solusinya ya, biar kita paham bahwa Allah itu maha adil, Allah itu maha bijaksana dan tidak memberatkan umatnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, begitu. Sekalian saja silakan, barangkali ada lagi yang mau ditanyakan. Iya. 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 Jadi tayamumnya Pak, bila ada perban di bagian anggota tayamum, kita tertutup oleh perban, oleh handiplas atau oleh apa, yang dibasuh adalah yang di luar, yang di perban. Kalau ini nggak boleh kena air, kalau boleh kena air siram semuanya. Tapi kan ada bagian anggota yang tidak kena air, tertutup, maka itu ditayamumi. Ditayamumi berarti dilap dulu, baru tayamum. Terus setelah itu tuh tayamumnya tayamum sempurna begini, itu. Nah saat tayamum ini juga nggak kena juga kan, terhalang juga kan. Maka dua-duanya baik wudu maupun tayamum karena tidak kena oleh air dan tidak kena oleh debu, maka tayamum dan wudunya ini tidak sempurna. Maka itulah yang menyebabkan kenapa dia nanti kalau sudah sehat wajib sholat lagi, wajib wudu lagi kalau kan. Iya, sampai berapa hari? Iya. Itu menurut mazhab Syafi'i ya. Dan bila tidak ada usia sampai sembuh, kita sudah gugur kewajiban. Sudah diampuni semua, sudah dianggap sah semua ya. Gitu. Gimana Pak? Masih ada? Silakan. Ya.